menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan. Mari semua saya ajak untuk masuk ke dalam gerbang Tuhan. Kita bersama-sama bersemangat membawa pujian dan syukur kita ke dalam Tuhan. Mari masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya.
mengucap syukur bagimu dan menyembah namamu ya Bapa. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus,
dan kami sembah hanya nama-Mu Tuhan. Mari sambut Dia, oh sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, kami mau sembah Engkau yang mulia. Dan kami angkat tangan kami, oh ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, bagi yang mulia. Tuhan ketenanganku, dan Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, Engkau ku puja, ku cinta, ku sembah. muliakan di tempat ini. Dan kami percaya di mana ada Kristus, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada Tuhan ditinggikan, di situ ada pemulihan. Dan kami akan menikmati apa yang Tuhan sedang kerjakan bagi umat-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami akan menerima lawatan Tuhan, kami akan menerima pemulihan, kami akan menerima kebebasan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir dan berkarya di tengah-tengah umat-Mu pagi hari ini. Mari Engkau berfirman Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan. Terima kasih untuk tim yang melayani. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah ada di minggu kedua di bulan Desember, di bulan terakhir dari tahun 2022. Dan Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, minggu lalu kita sudah mendengarkan bahwa di bulan ini ada satu tema terakhir dari tahun 2022. Sedikit saya mereview bahwa 3 bulan terakhir kita sedang membahas tentang bagaimana mempermuliakan Tuhan. 3 bulan yang lalu kita membahas tentang mempermuliakan Tuhan lewat kehidupan pribadi kita. Kemudian bulan November kita belajar tentang bagaimana mempermuliakan Tuhan lewat keluarga-keluarga kita. Dan di bulan terakhir, bulan Desember, kita belajar tentang bagaimana mempermuliakan Tuhan lewat komunitas yang lebih besar, yaitu gereja. Dan mungkin kita sering mendengar bahwa dikatakan bahwa
Pribadi yang kuat akan melahirkan keluarga yang kuat. Keluarga yang kuat akan melahirkan gereja yang kuat. Dan gereja yang kuat akan melahirkan bangsa yang kuat. Jadi sebenarnya bahwa kemana arah bangsa kita itu juga tergantung dari bagaimana keluarga-keluarga yang ada di bangsa ini hidup. Kalau kita hidup dalam kebenaran, melakukan kebenaran, maka bangsa kita akan mempermuliakan Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, terlebih dahulu mari saya mengajak kita melihat ayat tuntunan kita di bulan Desember yang terambil dari Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Roma pasal 15 ayat 5 sampai yang ke-6, mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, di pagi hari ini saya akan, mungkin minggu lalu kita sudah belajar bagaimana kita memuliakan Tuhan, karena memuliakan Tuhan itu adalah buah. Ya, buah dari kehidupan setiap keluarga-keluarga yang ada di dalam gereja. Pagi hari ini saya akan seringkan buat kita semua bahwa bagaimana kita hidup di dalam bergereja. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, seorang pembicara di Amerika menuliskan 3 gambaran tentang gereja pada umumnya yang terjadi di dalam imajinasi orang-orang Kristen. Dan ini adalah gambaran yang salah tentang gereja. Kita perlu memahami apa itu gereja. Gereja itu tempat yang untuk apa? Tempat yang bagaimana? Nah, kalau kita punya imajinasi yang salah, kita punya gambaran yang salah, maka buahnya pun akan salah. Nah, ada 3 gambaran gereja yang salah pada umumnya yang disampaikan. Yang pertama, orang Kristen melihat gereja sebagai pom bensin. Ya, datang ke gereja setiap hari Minggu hanya untuk mengisi bahan bakar rohani. Untuk 1 minggu. Minggu berikutnya datang lagi ke gereja, ngisi bahan bakar lagi, pulang. Tujuannya adalah untuk kehidupannya pribadi. Hanya datang untuk menerima. Yang kedua, orang Kristen melihat gereja itu sebagai sinema atau teater atau mungkin bioskop, kali-kali 1. Datang ke gereja untuk menerima tontonan rohani yang menarik. Ya, untuk dihiburkan, udah kerja 1 minggu, lelah, penat, capek, datang ke gereja supaya bisa melihat tontonan rohani yang menarik. Dan gereja dianggap menarik kalau permainan musiknya bagus. Bisa hura-hura, yeay. Itu merasa menarik. Kalau pembicaranya lucu-lucu, bisa bikin ketawa dari awal sampai akhir, itu menarik. Itu kadangkala yang ada di pikiran orang Kristen. Gambaran gereja yang salah, yang sering memenuhi imajinasi orang Kristen pada umumnya. Dan yang ketiga, gereja dianggap sebagai supermarket. Ya, sebagai penyedia apa yang dibutuhkan. Kalau ada tawaran-tawaran pelayanan yang menarik, kalau ada tawaran-tawaran yang bisa memenuhi apa yang dibutuhkan, ayo datang ke gereja. Kalau tidak ada, ayo kita tinggalkan gereja. Jadi bergantung, kalau gereja itu bisa memuaskan apa yang dibutuhkan, datang ke gereja, masuk ke gereja. Kalau tidak, tinggalkan gereja itu. Nah Bapak Ibu, gambaran-gambaran ini sebenarnya adalah gambaran yang salah tentang gereja. Nah
itu pagi hari ini perlu kita belajar bahwa orang Kristen suka terjebak di dalam 3 hal ini. Dan dampaknya kalau kita terjebak dengan 3 gambaran yang salah ini, maka kita akan menjadi jemaat yang pertama, konsumerisme. Datang hanya untuk menerima. Datang hanya untuk dilayani. Aku, dan aku. Yang kedua, dampaknya, maka orang Kristen tidak pernah punya komitmen rohani yang tulus dan murni. Bapak dan Ibu, kita tidak pernah melihat kita menjalin hubungan komitmen dengan salah satu swalayan. Ya, even dia memang menyediakan segala kebutuhan yang kita bisa beli, belanja, tapi tidak pernah ada komitmen yang memang, yes, saya mau berkomitmen. Seumur hidup saya hanya mau beli di swalayan satu ini, nggak ada ya? Nggak ada. Kita kalau belanja kadang nyari tahu, bahkan ada yang tahu di tempat ini harga ini lebih murah, di sana kelebihan 1.000, di sana lebih mahal 5.000. Kita bisa tahu dan kita bisa mencari mana yang paling murah, ke sanalah kita belanja. Itu yang kadang-kala juga terjadi di dalam kehidupan orang Kristen. Kalau kita terjebak dalam 3 gambaran gereja yang salah, maka kita tidak pernah punya komitmen rohani. Bapak Ibu, komitmen rohani itu penting. Apa sih komitmen rohani itu? Ketika kita ada di dalam satu gereja lokal, maka kita punya komitmen untuk melakukan segala sesuatu yang merupakan rules, yang merupakan value dari gereja di mana kita tertanam. Ya. Kita berkomitmen untuk membangun hubungan yang baik, kita berkomitmen untuk datang beribadah, kita berkomitmen untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diarahkan dari gereja. Kita berkomitmen juga untuk melayani, memberi diri melayani. Kita berkomitmen untuk memberi persembahan, itu komitmen. Itu bagian dari komitmen rohani yang perlu kita bangun secara terus-menerus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan itu tidak ada pada kehidupan orang-orang yang punya gambaran yang keliru, yang menganggap gereja hanya pom bensin, hanya bioskop, dan hanya supermarket. Tidak ada komitmen. Dan orang Kristen yang punya 3 gambaran itu tidak pernah mengalami yang namanya kuasa kebangkitan Kristus. Tahukah Bapak Ibu bahwa kita semua diubahkan karena kuasa kebangkitan Kristus. Kalau fokus kita bukan pada Kristus, datang ke gereja bukan pada Kristus, tapi karena ada motivasi-motivasi yang salah dalam kehidupan kita, ya, tidak akan ada pertumbuhan rohani. Oleh karena itu, penting bagi setiap kita tertanam di dalam gereja lokal. Ya, katakan tertanam. Penting untuk tertanam karena tidak ada pertumbuhan tanpa tertanam. Tidak ada pertumbuhan tanpa tertanam. Mengapa kita perlu tertanam? Apa yang firman Tuhan ajarkan tentang tertanam? Mengapa di gereja lokal? Nah, ini yang perlu kita belajari bersama-sama di pagi hari ini. Yang pertama, kita perlu tertanam di gereja lokal karena gereja adalah keluarga rohani. Mari kita lihat Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai yang ke-22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas
dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, gereja lokal merupakan keluarga rohani di mana iman kita dapat bertumbuh. Ya, gereja merupakan keluarga rohani di mana iman kita dapat bertumbuh. Firman Tuhan yang tadi kita baca berkata bahwa kita semua bukan orang asing, bukan pendatang. Kita adalah keluarga di mana kita semua ya sama-sama bertumbuh di dalam Kristus. Gereja ini ada menjadi wadah untuk kita belajar mengenal Kristus, untuk kita belajar bertumbuh satu dengan yang lain. Bapak Ibu, bulan lalu kita sudah belajar tentang keluarga. Bagaimana di dalam keluarga itu perlu yang namanya saling mengasihi, saling mengampuni, saling menerima satu dengan yang lain. Di dalam keluarga ada proses. Tetapi firman Tuhan ayat yang terakhir dikatakan, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah. Ya, inilah pentingnya untuk kita ada di dalam satu keluarga rohani. Bahwa di dalam Dia kita satu dengan yang lain terikat, terkoneksi untuk saling membangun, untuk saling bertumbuh sebagai keluarga. Oleh karena itu Bapak Ibu kadangkala di dalam keluarga itu ada proses. Dan kecenderungan setiap orang menghindari proses. Kecenderungan setiap orang meninggalkan proses. Ada banyak alasan orang bisa tidak mau tertanam. Satu, tidak mau berproses. Karena yang pasti di dalam keluarga ada proses. Tidak suka dengan yang namanya gesekan. Ketika ego kita kena, setiap orang bereaksi. Dan kalau bisa, pergi meninggalkan. Kita melihat fenomena sejak COVID, orang kadangkala lebih suka, sudah saya beribadah online saja. Saya tidak mau lagi tertanam. Sama saja. Online sama gereja sama-sama dengar firman Tuhan. Tapi kita tidak melewati yang namanya proses pertumbuhan itu sendiri. Ibarat benih. Benih itu kalau ditanam terkesannya dia dimasukkan di tempat yang gelap. Kalau benih itu bilang saya nggak mau ditanam, saya nggak mau dimasukkan di tempat yang gelap. Benih itu akan tetap jadi benih yang cuma satu biji doang. Tapi ketika dia ditanam, kelihatannya dia ada di tempat yang gelap. Di dalamnya dia mengalami proses, kemudian dia mulai memunculkan tunasnya. Kemudian dia mulai berhadapan dengan yang namanya proses pertumbuhan. Gak mudah juga. Tetapi ketika dia ada, dia terus tertanam, dia bertunas, dia bertumbuh, dia menghasilkan buah. Tertanam memang akan identik dengan yang namanya proses. Tetapi proses itulah yang bisa membawa kita bertumbuh dan kemudian bisa mempermuliakan Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan menempatkan kita di keluarga rohani karena Tuhan mau kita bertumbuh dan menghasilkan buah.
Karena itu tidak ada seorang pun yang dengan rela karena ada proses meninggalkan keluarganya. Ya, karena ada gesekan, tinggalkan saja keluarganya. Saya percaya kita bukanlah warga kerajaan sorga yang demikian. Amin. Ya, kita berproses, kita saling belajar untuk mengenal lebih lagi. Kita berproses, kita saling belajar untuk bisa menerima satu dengan yang lain. Bagaimana kita tahu tentang pengampunan kalau kita sendiri nggak pernah merasa tersakiti? Kita tidak pernah disakiti. Kita bilang mengampuni. Bagaimana ya? Kalau tidak pernah terluka, gampang ampuni. Coba kalau sudah terluka, disitulah proses yang sesungguhnya Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ya, bilang ngalamin kuasa kesembuhan, nggak pernah sakit. Ngalamin bagaimana? Jadi setiap proses yang Tuhan izinkan, Tuhan punya tujuan karena Dia mau membentuk karakter setiap kita. Karena itu jangan tinggalkan keluargamu. Keluarga dalam rumah, keluarga rohani. Proses mari kita nikmati. Yang kedua, kenapa kita perlu tertanam dalam gereja lokal? Karena gereja adalah rumah rohani. Bapak Ibu, gereja lokal adalah sebuah rumah. Dan tidak ada rumah yang sempurna. Sekali lagi gereja lokal adalah rumah rohani bagi kita. Dan tidak ada rumah yang sempurna. Sama seperti keluarga bahwa tidak ada keluarga yang sempurna, demikian halnya tidak ada rumah yang sempurna. Tetapi di tempat di mana Tuhan tempatkan kita, itu tempat yang terbaik, yang Tuhan pilih untuk kita berproses dan bertumbuh di dalamnya. Ya, di tempat di mana Tuhan bawa kita, di tempat di mana Tuhan tempatkan kita, itu tempat yang terbaik untuk Tuhan membentuk setiap kita. Bapak Ibu, di dalam keluarga tidak ada orang tua yang sempurna. Saya ingat waktu saya kecil, ketika saya mengalami proses dalam rumah, saya pernah berpikir gini, oh tunggu nanti saya sukses, saya pergi tinggal keluarga ini. Saya mau ke Bali, jadi sisa ke Bali. Saya sudah merancangkan itu dari saya masih kecil, masih SD. Saya sudah bilang nanti saya mau ke Bali, saya mau jadi guide, saya tidak mau pulang lagi ke kampung saya. Saya merancangkan, saya suka ngancam-ngancam orang tua malah, oh tunggu nanti tua saya tidak akan urus. Saya mau pergi. Itu keinginan anak pada waktu itu. Di mana saya belum dilawat oleh Tuhan, belum diubahkan banyak rencana-rencana yang saya bilang, kalau ini menyusahkan, kenapa saya stay di sini? Mendingan saya pergi, tinggalin. Tapi tahukah Bapak Ibu apa yang Tuhan kerjakan? Memang benar saya ke Bali, tetapi berbalik dari apa yang saya mau. Justru Tuhan tangkap saya di Bali. Dan sekolah yang saya inginkan tidak bisa masuk. Malah saya dibawa untuk belajar teologi. Menghindari. Karena saya pikir keluarga ini enggak cocok. Tapi Bapak Ibu, yang saya mau bilang, anak-anak muda, mungkin kita melihat orang tua kita tidak sempurna. Mungkin kita melihat bahwa orang tua, keluarga kita, rumah kita itu penyebab luka dalam hidup kita. Mereka hanya menorehkan kekecewaan, menorehkan sakit hati, menorehkan luka dalam hidup kita. Tetapi kalau sampai itu terjadi, berarti memang Tuhan mau hati kita ini diperbaharui. Tuhan mau membentuk hati kita. Supaya apa? Supaya kita tidak hidup dalam satu kenyamanan yang palsu. Kita dipenuhi dengan kasih Tuhan.
Kita bisa hidup satu dengan yang lain anggota keluarga dalam kasih Tuhan. Seorang hamba Tuhan, pembicara juga, Stephen Furtick berkata bahwa alasan mengapa kita terus merasa tidak aman adalah karena kita membandingkan apa yang terjadi di belakang layar kita dengan kesuksesan orang lain. Membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, dia kok muda, saya kok tidak. Dia kok sukses, saya kok tidak. Itulah yang membuat kita stay di tempat. Kita tidak mengalami pertumbuhan karena kita sibuk membandingkan dengan orang lain. Bapak Ibu, mari kita belajar sebagai satu keluarga di dalam rumah rohani yang sama. Apa yang tadi saya katakan bahwa di dalam satu rumah, hidup bersama-sama itu enggak mudah. Tetapi ketika kasih Kristus yang memenuhi kehidupan kita, kita bisa menerima orang lain dengan karakter masing-masing. Penerimaan itu hal yang penting. Ya. Ketika kita melihat orang lain agak, ini kok aneh ya, kok beda ya. Orang lain merasa bahwa saya tidak diterima, saya tidak dikasihi. Membanding-bandingkan, itu juga salah satu bentuk penolakan. Karena itu sebagai satu keluarga besar yang ada di gereja ini, mari kita terus membawa kehidupan kita bahwa saya dengan yang lain adalah keluarga. Saya dengan yang lain kita ada di dalam satu rumah, di mana memang karakter kita yang berbeda-beda. Mari kita saling mengasihi, mari kita saling menerima, mari kita saling mengampuni, dan mari jangan pernah menghindari proses di dalam rumah itu sendiri. Ya, kalau ada proses, mari kita bergandengan tangan bersama-sama. Supaya kita bisa melihat kuasa Tuhan terjadi dalam rumah kita. 1 Petrus 2 ayat yang kelima. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan satu rumah rohani bagi satu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, kita adalah batu hidup. Ya, batu hidup yang Tuhan mau pakai untuk pembangunan satu rumah rohani. Jadi tidak ada satu dengan yang lain yang tidak punya value, tidak punya nilai, tidak punya kualitas. Setiap kita semua adalah batu-batu yang hidup. Oleh karena itu, untuk berdiri satu rumah, batu itu perlu disusun dan lengket satu dengan yang lain. Ya, kebayang kalau batu yang satu bilang saya nggak mau dengan batu ini, saya nggak mau dengan batu yang ini. Rumah itu sampai kapanpun nggak akan jadi. Ya, tapi ketika batu hidup yang satu mau dilekatkan dengan batu yang lain, baru rumah rohani itu bisa berdiri. Karena itu, mari sebagai batu-batu rohani yang hidup, ketika proses memang ada, tapi mari kasih Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita menolong kita untuk bisa melepaskan kasih itu kepada orang lain. Amin. Dan yang terakhir, mengapa kita perlu tertanam dalam gereja lokal? Karena gereja adalah tubuh Kristus. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-17
dikatakan kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Sekali lagi, firman Tuhan berkata kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Setiap kita adalah anggota dari tubuh Kristus. Kita juga pernah belajar beberapa bulan yang lalu tentang ayat ini ya, bahwa kita semua punya fungsi yang berbeda satu dengan yang lain. Ada yang berfungsi jadi tangan, ada yang berfungsi jadi telinga, ada yang jadi mata, jadi kaki, dan seluruh anggota tubuh lainnya. Dan dikatakan bahwa kita semua berfungsi dengan peran kita masing-masing. Tangan dengan perannya, mata dengan fungsinya, kaki dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu, kalau tangan ini terlepas dari tubuh, maka secara perlahan tangan ini akan mati dan sudah tidak berfungsi lagi. Jadi menjadi satu tubuh Kristus adalah di mana setiap kita berfungsi di tempat di mana Tuhan percayakan. Ya, tangan tidak berusaha menjadi kaki, kepala juga tidak berusaha menjadi mata, atau hidung berusaha menjadi tangan juga nggak bisa. Semua ditempatkan pada bagiannya masing-masing dengan fungsi dan tujuannya masing-masing. Nah, kalau bagian tubuh yang satu dia kepengen jadi bagian yang lain, maka sampai kapanpun gak jadi. Itu kenapa pentingnya untuk setiap kita perlu bersehati. Kalau kita ingat ayat kita yang menjadi tuntunan sepanjang bulan ini dikatakan satu suara, satu hati. Untuk kita bisa memiliki kerukunan, kekuatan, perlu bersatu. Dan sebagai tubuh Kristus tentu kesehatian, kesatuan itu penting. Kalau kita nggak mau bersehati, apalagi kita tidak mau berproses, kita tidak mau tertanam, ibarat anggota tubuh yang terlepas, secara perlahan-lahan dia akan mati. Sama halnya dengan kehidupan orang Kristen, kalau tidak mau tertanam, menghindari proses, meninggalkan rumah rohaninya, keluarga rohaninya, maka perlahan-lahan akan mengalami yang namanya kematian rohani. Setuju? Ya, akan ngalamin yang namanya kematian rohani. Kelihatannya masih bisa menikmati hidup, tapi di dalamnya kering. Di dalamnya ini kering. Karena itu di pagi hari ini buat semua Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan yang ada di tempat ini, juga yang akan mendengarkan ibadah secara online, saya mendorong setiap kita semua, mari memilih untuk tertanam di gereja lokal di mana Tuhan taruh kita. Beri dirimu untuk ditanam, beri dirimu untuk diproses, beri dirimu untuk dibentuk oleh Tuhan lewat setiap pengembalaan yang ada. Jangan pernah menghindari proses, karena buah dihasilkan karena proses pertumbuhan. Mari kita membangun satu komitmen bersama di dalam gereja lokal. Amin. Saya mengajak kita bangkit berdiri. Ada banyak hal yang ditawarkan dari dunia yang bisa membuat kita salah memilih dalam hidup. Memuaskan keinginan daging kita itu pun adalah salah satu hal yang membuat kita kadangkala tidak mau tertanam. Kalau saya bisa senang dengan jalan-jalan, gereja Kristen jalan-jalan.
Anggota mana? Saya anggota GKJJ. Apa itu? Gereja Kristen Jalan-Jalan. Tapi di pagi hari ini, ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan bahwa penting bagi setiap kita untuk tertanam. Membangun komitmen. Mau seperti apapun prosesnya, saya sudah membangun komitmen. Bukan dengan gereja, bukan dengan gembala, bukan dengan siapapun. Tapi saya berkomitmen dengan Tuhan. Saya sudah ditanam di sini, saya mau dibentuk Tuhan di sini. Sampai kemana Tuhan bawa, saya mau tertanam. Tundukkan kepalamu dan mari kita berdoa. Hamba-Mu sudah selesai Tuhan, menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Roh Kudus, hamba berdoa, biarlah Engkau yang berbicara kepada setiap umat-Mu di pagi hari ini. Supaya kami terus bertumbuh di tempat di mana Tuhan mau kami ada. Mampukan kami untuk bisa melewati setiap proses-proses pertumbuhan yang ada di keluarga kami di gereja lokal ini. Engkau yang menguatkan setiap umat-Mu Tuhan. Dan bawa kami semua untuk mengalami Tuhan di tengah-tengah keluarga ini. Bawa kami semua untuk mengalami kuasa-Mu Tuhan yang sanggup untuk memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan kalau kami ada di tempat ini. Kami tahu bahwa ini tempat yang terbaik Engkau akan membangun, membentuk kehidupan kami menjadi seperti yang Engkau mau. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami memberkati pengembalaan yang ada di gereja ini. Biarlah semua yang dilakukan, yang dikerjakan, itu membawa setiap kami umat-Mu semakin mengenal Kristus di hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan buat Bapak Ibu dan juga nanti disampaikan oleh multimedia lewat media yang ada. Baik, yang pertama, adakah di antara kita pagi hari ini yang baru pertama kali beribadah? Kalau ada bisa lambaikan tangannya. Yang baru pertama kali ibadah, tempat ini ada? Oke, puji Tuhan. Baik, tugas kita bersama-sama gereja Tuhan untuk terus menjangkau jiwa-jiwa. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan beberapa penyampaian, silakan multimedia.
Baik, Bapak Ibu mohon perhatiannya sebentar. Supaya lebih jelas saya akan menyampaikan lebih menekankan lagi bahwa seluruh kegiatan baik itu doa malam, kemudian generasi selama bulan Desember sudah diliburkan. Ya, jadi doa malam, kemudian generasi, ya, rock gen. Kemudian Bapak Ibu yang punya anak-anak, Natal Rocky atau sekolah minggu akan diadakan tanggal 16 Desember. Ya, jam 4 sore. Tempatnya di mana saudara? Tempatnya di sini. Jadi saudara, anak-anak kita, mari ajak mereka, ya, dukung mereka untuk kita merayakan Natal bersama-sama di tempat ini. Yang orang tua katakan yes. Hai, mantap. Ya. Jadi jangan lupa tanggal 16 itu hari Jumat ya Bapak Ibu ya, hari Jumat. Kemudian Natal kita akan diadakan 2 kali. Ya, tapi 2 tempat. Ya. 2 kali tapi dalam 2 tempat. Jangan sampai saya bicara, saya ulang. Di tempat ini 2 kali, di Sentani 1 kali. Ya, jadi tetap ibadah tanggal 25, ya. Ibadah pertama seperti biasa jam 8 dan kedua jam 11. Jadi Natal kita pas jatuh hari Minggu, ya. Jadi kita Natal tanggal 25, jam 8 dan jam 11. Kalau di Sentani jam 9 pagi. Ya, jadi ada 2 tempat, ya. Sekali lagi, di sini jam 8 dan jam 11, di Sentani jam 9 pagi. Kemudian yang berikut, kami ingatkan dan kami sampaikan bahwa ibadah tutup tahun, ya, ibadah tutup tahun akan dilaksanakan di tempat ini. Oke, dilaksanakan tempat ini. Kemudian biasanya kita registrasi, ya, ada online, ada onsite. Tapi tanggal 31, khusus tanggal 31 hanya registrasi onsite, ya, registrasi di tempat. Oke. Sekali lagi, khusus tanggal 31 Desember, malam ibadah tutup tahun, registrasinya di mana saudara? Di tempat sini, karena semua akan digabung. Jadi saudara datang cepat, dapat dalam ruangan ini. Datang terlambat, dapat di luar ruangan. Ya, jadi siapa cepat dia dapat dalam ruangan. Oke, jadi saya percaya jemaat GB Rock Jayapura, jemaat yang bukan on time tapi lebih daripada on time. Amin. Sebelum ibadah dong suara di tempat. Kok amin cuma ada 1-2 orang sih? Haleluya. Jadi khusus tanggal 31 Bapak Ibu ya. Ya. Selama ibadah minggu kita tetap ada registrasi online. Tapi khusus tanggal 31 registrasinya di TKP. Ya. Jadi supaya tidak antri, datang lebih cepat. Ibadahnya jam 6 sore. Ya, ibadah jam 6 sore. Oke, baik itu saja yang kami bisa sampaikan bagi Bapak Ibu. Dan yang paling terakhir, kami ingatkan untuk seluruh GKK dan pasangannya. Ya, GKK itu Gembala Komunitas Kerajaan, Gembala Komsel. Besok kita ada fellowship di tempat ini. Ya, besok kita ada fellowship. Coba GKK angkat tangan dulu, gembala-gembala Komsel yang hari pagi ini. Oke, jadi kami ingatkan besok kita akan ada fellowship sekalian Natal bersama. Ya, jangan lupa bawa istri yang punya istri, tapi jangan bawa istri orang. Ya, yang suami pun begitu ya, bawa suaminya. Kalau istrinya ini ketua Komsel, bawa suaminya. Ayo Pak, ya, ayo kakak, gitu ya. Mungkin kalau panggilnya kakak gitu ya. Oke, baik, itu saja pengumuman dari kami. Ya, sekali lagi tetap semangat, kita gereja sehati, sepikir seperti Tuhan. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita mengucap syukur, kita berdoa. Thank you Jesus. Bagi Dia segala pujian,
hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Lebih lagi bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Bagi Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kami bersyukur buat hari yang Kau jadikan bagi kami. Kami bersyukur kami sehat. Kami bersyukur kami kuat. Kami bersyukur kami ada hari ini. Semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih kami bersyukur buat firman yang Kau sampaikan bagi kami lewat hamba-Mu. Biarlah firman menjadi kekuatan bagi kami. Firman menjadi kesatuan bagi kami. Untuk kami berdiri bersama-sama. Hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu pagi ini bagi kami. Hikmat daripada Tuhan, kemampuan, kekuatan. Kau berikan yang terbaik atas kehidupan hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami semua jemaat yang menjadi pendengar Tuhan. Kami tidak mau sampai di pendengar saja. Tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Roh Kudus tuntun kami. Roh Kudus mampukan kami. Roh Kudus mengajar kami. Untuk menjadi saksi dimanapun kami berada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Kau berkati keluarga kami, berkati suami, berkati istri, anak-anak kami Tuhan. Terima kasih anak-anak kami yang sudah menyelesaikan ujian sekolah. Kami tak percaya bahwa anak-anak ini, anak-anak diberkati Tuhan. Mereka menjadi kepala dan bukan ekor Tuhan. Mereka diangkat tinggi karena Tuhan menyertai mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Berkati kota kami Jayapura, berkati bangsa kami Indonesia. Khususnya Tuhan kami berdoa untuk pemerintahan yang ada. Dari pusat sampai daerah, kami berdoa, kami minta biar roh takut akan Tuhan turun atas setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih berkati gereja-Mu di tempat ini Tuhan, hamba-Mu, gembala kami, semua pengerja yang ada. Biarlah kami terus sehati sepikir berjalan dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Dan kami percaya ketika kami datang di sini, Tuhan memberkati kami. Kami pun percaya ketika kami pulang, Engkau pun memberkati kami Tuhan. Dan kami terima berkat itu. Mari angkat tangan kita dan terima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah berkat yang terbaik dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub tercatat atas kehidupan-Mu, keluarga, suami istri anak-anak-Mu, pekerjaan-Mu, apa saja yang diperbuat tangan-Mu, dimanapun engkau melangkah, Allah beserta-Mu, Allah memberkati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat ini dengan penuh iman kami. Bahwa Allah sanggup memberi yang terbaik bagi kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa terima berkat-Mu. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.